Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Raja Pahlawan Paling Menyebalkan. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Raja Pahlawan Paling Menyebalkan, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Raja Pahlawan Paling Menyebalkan part 16. Di video sebelumnya, Kang Yosung baru saja menyelesaikan raid menara bersama Jenderal Kilgore. Dia sekarang berada di Amerika. Kang Yosung harusnya tuh sudah bisa pulang, namun dia terjebak di Amerika karena ternyata seorang black player bernama Face Collector mulai bergerak. Kang Yosung sebenarnya sadar kalau Clone Monarch membawa Kang Yosung ke Amerika memang untuk menghadapi si Face Collector. Kang Yosung kemudian sudah mulai menyusuri jejak dari Face Collector dan sekarang dia tuh malah dijebak oleh pasukan dari Face Collector. Kang Yosung tidak punya pilihan selain menerjang mereka semua. Pertarungan Kang Yosung ternyata cukup mengejutkan guys. Berapa kali pun Kang Yosung menumbangkan mereka dengan semua skill yang Kang Yosung miliki, mereka semua malah bangkit dan seperti tidak terjadi apa-apa. Kang Yosung kemudian sadar tuh kalau semua orang ini sepertinya dikendalikan oleh si Face Collector. Kang Yosung baru sadar setelah mendengar cara bicara mereka yang sama persis. Jadi jelas itu adalah suara si Face Collector. Setelah fakta pengendalian tersebut terungkap, Face Collector tuh kemudian kagum dengan Kang Yosung. Face Collector bilang cuma si M yang tahu tentang kebenaran kekuatan dari Face Collector. Nah, Kang Yosung ternyata tahu juga tuh tentang si M yang dimaksud oleh Face Collector. Dia merupakan buronan banyak negara karena M adalah bos organisasi jahat misterius yang didukung oleh Powerhouse of the Abyss. Face Collector makin kagum dengan Kang Yosung. Dia kemudian bilang tanpa kehadiran M pun mereka tuh bisa mengalahkan player sekelas Kang Yosung. Kang Yosung yang mendengar semua hal ini kemudian mengejek si Face Collector. Kalau Kang Yosung bisa mengalahkan black player tersebut sekalian dengan bos mereka. Face Collector yang mendengar tantangan dari Kang Yosung kemudian mengubah tempat pertandingan mereka. Kang Yosung dipindahkan tuh ke subspace mirip arena tanding sebuah kerajaan. Kang Yosung sampai kagum dengan persiapan yang dilakukan si Face Collector karena bisa membuat skill barrier sebesar itu. Saat pertarungan dimulai, Kang Yosung tuh santai banget guys. Dia ngecil meledani satu demi satu orang yang mendatanginya. Kang Yosung emang santai, tapi dia sesungguhnya sangat marah. Dia tuh ngoceh soal si Face Collector yang malah masih sempat jadi penjahat di dunia yang terancam runtuh. Kang Yosung bilang kalau emang Face Collector itu kuat banget, dia tuh harusnya ikut menyelesaikan masalah yang dibuat oleh menara. Face Collector merespon ocehan dari Kang Yosung. Face Collector memang dari awal tuh tidak suka identitas pahlawan. Dia tuh katanya lebih menikmati jeritan masyarakat sipil yang ketakutan karena dungeon break. Hal ini udah jadi hiburan Face Collector tuh sejak season pertama dari World of Towers. Face Collector yang muncul dengan wajah pria berambut hijau terus mengoceh. Dia bilang kalau Kang Yosung adalah manusia super naif. Nggak ada tuh yang menugaskan Kang Yosung jadi pelindung dunia dari menara. Bahkan Face Collector bilang kalau Kang Yosung meninggal, nggak bakal ada yang bersedih dan dunia itu bakal memilih Hero King yang baru. Atau si Face Collector ini katanya punya alternatif lain. Dia itu bakal mengambil wajah Kang Yosung dan berpura-pura jadi Hero King. Kang Yosung yang cukup ngedenger bacotan dari Face Collector ini kemudian bilang kalau Face Collector ini nggak lebih dari bocah kemarin sore. Bocah so keras yang gak pernah merasakan melawan bos musim. Si Face Collector itu masih bisa ngebalas Kang Yosung dengan bilang cuma orang bodoh tuh yang mau masuk melawan bos musim karena gak ada hadiah yang berarti di sana. Face Collector juga membual kalau dia bukan tidak ikut ya, tapi tidak mau ikut. Kalau dia ikut, pasti semuanya akan berjalan lebih mudah. Kang Yosung betul-betul muak tuh dengan apa yang dia dengar. Kang Yosung kemudian mengatakan sebuah kebenaran kepada si Face Collector kalau dunia itu memang berada di bawah kaki Kang Yosung. Jika Kang Yosung gugur, maka dunia akan ikut runtuh. Kang Yosung yang muak kemudian menggunakan skill untuk membekukan si Face Collector. Kang Yosung mendekat dan bilang kalau peniru seperti Face Collector mendapatkan wajah Kang Yosung juga hanya akan menjadi
peniru dan tidak bisa sekuat Kang Hyosung yang asli. Kang Hyosung kemudian mendaratkan serangan mematikan ke arah Face Collector. Saat serangan Kang Hyosung telah mendarat, dia tuh tidak menyangka Face Collector di depannya ternyata bukan tubuh asli dan cuma boneka dari cermin. Ya, semua ini tentu saja adalah support dari Mirror Monarch. Dari balik es kemudian muncullah seorang wanita. Wanita ini adalah tubuh terakhir yang ditiru oleh Face Collector. Face Collector ngebacot kalau dengan tubuh wanita cantik tersebut dia akan membawa Kang Hyosung ke akhirat. Face Collector kemudian langsung menerjang Kang Hyosung dengan sangat percaya diri. Tapi saat dia mendekat, Kang Hyosung tuh enggak butuh bergerak. Karena si Face Collector sudah terluka karena Charlotte Web milik Kang Hyosung. Kang Hyosung kemudian mencemooh si Face Collector kalau Black Player ini emang pemula yang tidak tahu apa-apa. Kang Hyosung dari tadi menggunakan skill Oculus untuk membuat Face Collector enggak melihat Charlotte Web. Kang Hyosung kemudian mendekatkan kepalanya ke Face Collector dan bilang, gimana tuh rasanya dikalahkan dengan strategi yang mirip dari Black Player. Kang Hyosung yang menang dengan mudah mengatakan fakta yang tidak terbantahkan. Face Collector adalah player lemah yang berhasil menang dari top ranker itu cuma karena bisa menusuk mereka dari belakang dan tidak bertarung dengan benar. Kang Hyosung kemudian merobek topeng dari Face Collector. Face Collector tahu ini adalah akhir dari hidupnya. Jadi dia tuh berusaha memohon-mohon kepada Kang Hyosung untuk diampuni. Kang Hyosung tentu saja peduli setan dan tidak punya niat melakukan hal itu. Karena bagi Kang Hyosung, seorang Black Player harus langsung dimusnahkan. Kang Hyosung kemudian menggunakan skill Heavenly Demon Descent dan langsung menghancurkan Face Collector bersama skill barrier di sekitar kota. Beberapa saat kemudian, kepolisian milik Amerika tuh masuk menerobos ke tempat Kang Hyosung. Mereka ternyata datang bukan untuk menangkap si Face Collector, tapi malah mau menangkap Kang Hyosung. Tempat yang penuh dengan korban jiwa di sekitar Kang Hyosung katanya cukup bagi mereka untuk menuduh Kang Hyosung melakukan kejahatan. Tidak lama kemudian, Jenderal Kilgore juga muncul dan meminta Kang Hyosung melakukan penjelasan. Tanpa basa-basi, Kang Hyosung langsung memberikan si Face Collector yang udah dia bereskan. Nah, Jenderal Kilgore ternyata tidak percaya kalau Kang Hyosung mengalahkan Face Collector di sana. Karena emang gak ada orang tuh yang tahu muka asli dari Face Collector. Jadi Jenderal Kilgore menyuruh Kang Hyosung patuh untuk ditangkap pihak Amerika. Kang Hyosung tentu saja nggak senang dengan perkataan Jenderal Kilgore. Jadi Kang Hyosung langsung saja tuh menuduh kalau Jenderal Kilgore ikut merencanakan penculikan Kang Hyosung dan juga keterlibatan Face Collector melawan Kang Hyosung. Kang Hyosung langsung saja menggunakan Ice Sword Creation yang membuat Jenderal Kilgore jadi panik. Jenderal Kilgore kemudian bilang kalau dia tuh nggak terlibat dan tidak mungkin dia bekerja sama dengan Face Collector. Jenderal Kilgore langsung membuat keputusan kalau pihak Amerika akan melupakan semua ini, jadi Kang Hyosung bisa pulang ke Korea Selatan dengan tenang. Saat sampai di Korea, Kang Hyosung tuh sudah disambut oleh Park Tae-sik. Park Tae-sik sangat khawatir dengan Kang Hyosung sampai ingin mengajar Kang Hyosung. Kang Hyosung bilang itu berlebihan sih, apalagi Kang Hyosung baru saja menyelamatkan dunia dengan mengalahkan Black Player paling dicari, si Face Collector. Park Tae-sik kemudian merangkul Kang Hyosung dan bilang tentu dia tahu kerja bagus yang dilakukan sang Hero Kick. Sekarang Kang Hyosung bahkan sudah jadi headline berita di mana-mana kalau Kang Hyosung telah mengalahkan Face Collector. Saat malam hari tiba, Kang Hyosung sudah ada di apartemennya dan memandangi langit yang mulai penuh dengan menara. Bulan Maret sudah lebih dekat tuh. Tapi Kang Hyosung bingung kenapa semua orang gak gugup dan masih melakukan pertikaian sesama manusia. Bahkan masih banyak tuh haters yang berkomentar jahat soal Kang Hyosung di media sosial. Padahal bulan Maret adalah bulan penting sejak World of Towers dimulai. Bulan Maret adalah bulan di mana Tower Tier 8 terbuka. Menara Tier 8 itu begitu berbahaya karena menjadi menara yang paling banyak menyebabkan tower break. Makanya Kang Hyosung harus mulai melakukan persiapan. Kang Hyosung kemudian membuka status window yang dia miliki. Kang Hyosung tuh ngecek hadiah dari Death Monarch, yaitu item tier hero bernama Executioner Path yang bisa menyebabkan debuff hingga 3 kali lipat. Selain itu, Kang Hyosung juga membuka 7 random skill card. Tapi ya seperti biasanya, hoki Kang Hyosung itu ampas banget kalau ngegacha. Jadi semua skill yang dia dapatkan adalah rank rendah. Untung saja di antara semua skill sampah tersebut, ada skill yang bisa disintesis dengan Ice Sword Creation untuk ngebuat tombak es yang lebih kuat. Kang Hyosung kemudian mengecek skill dan equipmentnya secara keseluruhan tuh.
Kang Yosung baru sadar kalau kombinasi skill dan equipmentnya itu bisa memberi debuff 9 kali lipat atau sampai full stack. 2 hari kemudian, dunia tuh dihebohkan dengan berita soal penjahat bernama Wahwa. Nama ini unik banget kan guys? Nah, nama ini itu tersebar di media sosial. Penjahat ini itu digambarkan memiliki jubah hitam dan menggunakan tombak es untuk mengalahkan player yang menantang menara tipe arena. Penjahatnya itu muncul di menara tier 3 hingga 5 untuk mengalahkan player pemula. Enggak ada korban jiwa yang disebabkan penjahat ini, tapi aksinya itu mengganggu asosiasi player Korea yang sudah menetapkan kalau menara arena tier 3 sampai 5 itu hanya untuk pemula. Makanya pemimpin asosiasi mengirim kepala cabangnya untuk mencari si penjahat Wahwa. Kehebohan dari penjahat Wahwa ini bahkan terlihat di masyarakat. Kepala cabang asosiasi player mulai berpatroli dan mencari menara yang dimasuki penjahat Wahwa. Akhirnya, manajer cabang tim B, Lee Si-hyuk, yang dijuluki Grim Reaper, itu menemukan menara arena yang dimasuki penjahat Wahwa. Saat masuk ke sana, penjahat Wahwa mengenali si Grim Reaper dan bilang Grim Reaper terlalu lama dan dia udah kepanasan. Lee Si-hyuk kemudian sadar kalau suara itu adalah suara dari Kang Yosung. Kang Yosung ternyata tuh emang memancing orang asosiasi untuk datang. Kang Yosung tuh penasaran apakah asosiasi terlibat dengan banyaknya haters yang dimiliki Kang Yosung di internet. Nah, karena si Lee Si-hyuk ini takut, dia tuh mengaku kalau dia juga salah satu hater Kang Yosung. Kemudian ternyata semua haters yang ada itu dikoordinir oleh atasan mereka. Setelah mendengar pengakuan tersebut, Kang Yosung langsung saja ngeberesin Lee Si-hyuk dan keluar dari menara tersebut. Saat keluar dari menara, pihak asosiasi tuh awalnya mau menangkap penjahat Wahwa yang mereka cari. Tapi saat tahu itu adalah Kang Yosung, mereka semua jadi panik. Lee Si-hyuk yang baru saja dikalahkan kemudian memperingatkan Kang Yosung kalau Kang Yosung tidak boleh berburu pemula di menara arena terendah. Tapi Kang Yosung tuh tetap ngotot karena dia memang tidak melakukan hal kriminal dan dia memang mau masuk ke menara arena mencari hiburan. Apalagi Kang Yosung tuh emang tidak ada urusan dengan aturan yang dibuat oleh asosiasi. Lagi pula, asosiasi tuh tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan Kang Yosung. Emang ada tuh player yang lebih hebat dari Kang Yosung sekarang. Jadi Kang Yosung akan terus melakukan perburuan di menara arena tier rendah dan sasarannya adalah haters yang muncul di media sosial. Saat mendengarkan Kang Yosung cuma mau melawan hatersnya, beberapa orang asosiasi kemudian mengaku tuh mereka juga adalah haters dan menantang Kang Yosung. Kang Yosung kemudian siap ngajar mereka semua dan menyuruh semuanya masuk ke dalam arena. Mereka ini malah nggak takut tapi kegirangan yang bahkan membuat Kang Yosung menjadi bingung. Dalam sekejap, Kang Yosung tuh ngeberesin mereka semua, kemudian meninggalkan para orang asosiasi tersebut. Kang Yosung gak lupa berterima kasih atas arena poin yang dia dapatkan dan juga skill card yang berhasil dia dapatkan. Nah, saat Kang Yosung sampai rumah, Kang Yosung tuh juga nggak nyangka kalau dia mendapat banyak keuntungan setelah mengajar orang dari asosiasi player Korea. Kang Yosung sampai mendapat kartu skill kunci untuk deck skill kedua miliknya. Nah, saat mulai membangun deck skill kedua, Kang Yosung tuh dikagetkan karena dia diserap masuk ke Throne of the End. Saat Kang Yosung sampai di sana, Kang Yosung sama sekali enggak terkejut. Kang Yosung tahu kalau Throne of the End adalah tempat berkumpulnya 999 monark yang terlibat di World of Towers. Kang Yosung langsung saja to the point tuh menanyakan apa yang diinginkan para monark dari Kang Yosung yang mereka undang. Kira-kira apa nih keinginan para monark tadi? Apakah Kang Yosung akan dapat skill OP lagi? Atau malah dapat musuh OP? Nantikan di video berikutnya. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.